Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan tentang hasad. Ternyata hasad tidak berada dalam satu macam. Bahkan ada hasad yang terpuji, hasad tapi berpahala, hasad tapi mulia. Nanti akan disampaikan hadisnya oleh beliau. Kita sampai hasad yang tercela. Kemarin kita bahas وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْعَى فِي زَوَالِ نِعْمَةِ الْمَحْسُودِ, yaitu hasad dengan berusaha supaya nikmat tersebut. Hasad itu kan pasti terhadap nikmat, tidak mungkin hasad terhadap penderitaan, kemiskinan, malapetaka, sakit. Hasad itu terhadap kebaikan, kekayaan, kesuksesan, kepintaran. Nah, orang yang hasad ini, dia berusaha supaya nikmat itu hilang dari si fulan. Tentu ini sangat tercela. Kemudian fi naqli dzalika ila nafsihi, supaya nikmat itu pindah dari si fulan ke dirinya. Ini pun tercela. Mana yang lebih tercela? Yang tidak ingin pindah. Justru ini lebih tercela. Saya nggak pengen jadi dokter, yang penting dia gagal jadi dokter. Saya nggak pengen jadi guru, yang saya inginkan dia gagal jadi guru. Saya nggak pengen diterima di perusahaan ini, yang penting dia jangan diterima di perusahaan ini. Ini hasadnya siapa kemarin? Hasadnya iblis. Apakah iblis ingin kembali masuk surga? Tidak. Udah tidak mungkin. Gitu. Bahkan iblis yakin betul akan masuk neraka kekal selamanya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting Adam keluar dari surga. Yang penting Adam keluar dari surga. Aku nggak masuk surga, nggak masalah. Ini hasadnya iblis. Jangan sampai kita ketularan hasadnya iblis. Justru kalau kita menghendaki nikmat itu pindah ke kita, malah mending itu, walaupun sama-sama buruk ya. Tapi keburukannya tidak sama. Ini luar biasa. Karena memang orang kan pengen sukses, kaya, berhasil jadi dokter dan seterusnya. Ini dia nggak pengen. Yang penting si fulan itu gagal. Saya nggak sukses nggak apa-apa, yang penting dia gagal. Ini kan sudah dendam ke sumur. Dan ternyata itu ada. Bukan di kisah-kisah cerita
sinetron segala macam, enggak. Memang ada di kehidupan sehari-hari ada. Bahkan di beberapa daerah itu diwariskan, dendam itu diwariskan. Ketika seseorang dendam kepada si fulan, maka dia sampaikan kepada anaknya. Ya, mungkin dia sudah tua, 70 tahun, 75 tahun, nggak bisa membalas, nggak ada kesempatan. Dia pesankan kepada anaknya untuk membalas. Padahal untungnya apa dia juga? Ya, inilah iblis. famazala yas'a fi ikhrajihi minal jannati hatta ukhrija minha. Maka terus menerus iblis berusaha supaya Adam dikeluarkan dari surga, dan akhirnya dikeluarkan. Puas sekali iblis, sangat-sangat puas sekali. Walaupun sekali lagi iblis tidak berkeinginan kembali masuk surga, artinya sudah nggak ada harapan itu. Tidak ada usaha gimana supaya saya menggantikan Adam. Adam keluar dari surga, aku masuk surga, enggak. Karena memang sudah tidak mungkin. Ya, yang kedua setelah iblis siapa kemarin? Siapa? Yahudi terkenal dengan sifat hasadnya, kufaran hasadan, dan borok Yahudi ini diungkap oleh Allah dalam Al-Quran, sehingga kaum muslimin wajib tahu boroknya Yahudi, rahasianya Yahudi. Saya bacakan Al-Baqarah 109. Wadda katsirun min ahli kitab, kebanyakan dari ahli kitab, tentu tidak 100% ya, katsir ya, mungkin bahasa kita mayoritas, mungkin 90%, mungkin 95%, tidak 100% ya, karena ada yang akhirnya masuk Islam. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini perkecualian dari keumuman orang Yahudi, dan beliau berilmu dari kalangan akhbar, bukan dari kalangan ruhban, dari kalangan ulama Yahudi, bukan dari kalangan rahib, ahli ibadah. Dan sering kita bahas bagaimana awal mula Abdullah bin Salam masuk Islam, tapi sayang cuma sedikit. Sepertinya cuma beliau atau dengan satu lagi atau dua lagi ya, hanya yang terkenal beliau. Maka Nabi mengatakan, seandainya pendeta Yahudi itu, rahib atau ahbar Yahudi itu 10 saja, nggak usah banyak-banyak, 10 saja mereka masuk Islam, maka tidak ada lagi Yahudi di muka bumi. Artinya semuanya akan masuk Islam. Bani Israel ada, Yahudi nggak ada. Ada Yahudi keyakinan, agama batil tentunya. Kalau Bani Israel ya tentu tidak bisa dihilangkan dari muka bumi, orang keturunan Bani Israel, Bani Ismail ya. Itu bukan keyakinan, itu bukan agama. Yang keyakinan Yahudi. Nah, maka Nabi mengatakan seandainya 10 saja tokoh Yahudi itu masuk Islam, maka tidak ada Yahudi lagi di muka bumi, semua akan masuk Islam.
Nah, sayang cuma sedikit, mungkin 2, mungkin 3. Wadda kathirun min ahli kitab, kebanyakan ahli kitab itu menginginkan law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran, agar kembali kafir setelah kalian beriman. Yahudi sangat-sangat menginginkan kalian kembali kafir. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Hasad ya. Jadi kufaran dengan hasadan, walaupun sama-sama mansub, kedudukannya berbeda. Hasadan sebagai hal dari sifat Yahudi, kufaran ini sebagai sifat dari kalian kaum muslimin, supaya kalian kafir, gitu maksudnya. Yahudi sangat menginginkan supaya kalian kembali kafir. Berarti mereka yakin Islam itu benar? Iya. Kalau enggak ya enggak hasad lah. Udah biarin aja pada masuk Islam, biar pada masuk neraka, kan gitu. Justru karena Yahudi itu yakin betul Islam berada dalam kebenaran, agama yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah hak benar, ketika berbondong-bondong orang masuk Islam, mereka hasad ya. Dan hasad yang luar biasa buruknya. Bukannya ikut-ikutan masuk Islam, malah hasad, marah, kesel, keki. Bukan buruk sekali. Padahal pikiran normal orang awam, ya udah tahu Islam benar, udah ikut aja. Inilah dendam kesumat, inilah hasad ya. Dan sampai hari ini sudah kedengaran keinginan mereka kan, bahwa azan di Masjidil Aqsa jangan pakai pengeras suara. Sudah berani begitu. Sudah berani begitu. Apalagi hari ini, seminggu terakhir ini atau 10 hari terakhir ini, seolah mereka leluasa masuk ke Suriah ketika terjadi gonjang-ganjing di Suriah ya. Inilah Yahudi. Mestinya kaum muslimin bersatu ya, mengeroyok mereka, menghancurkan mereka, membumi hanguskan mereka. Mestinya seperti itu, bukan malah perang sendiri-sendiri ya. Nah, ini diawali karena perbedaan manhaj. Seandainya mereka satu manhaj, satu akidah, insya Allah. Karena mereka beda akidah, beda manhaj, ya jalidah seperti itu ya. Tentu manhajnya jauh sekali, akidahnya jauh sekali, antara si Bashar dengan yang sekarang berkuasa HTS kan. Belum lagi yang Iran, belum lagi dia yang Hizbullah, belum lagi, luar biasa. Berangkat dari berpecah belahnya manhaj, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka para sahabat sudah memulai, beda dikit nih, habisi. Nggak mau tobat, habisi. Dari awal. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar mengirimkan pasukan ke negeri-negeri kafir. Umar mengirimkan pasukan ke negeri-negeri kafir. Utsman mengirimkan pasukan ke negeri-negeri kafir. Istilah kita memperluas daerah jajahan lah, supaya orang-orang kafir itu masuk Islam agar selamat dari kekekalan di neraka. Adapun Ali bin Abi Thalib tidak.
Ali bin Abi Thalib tidak mengirimkan pasukan ke negeri-negeri kafir. Justru perhatian beliau ke, istilah kita, ke dalam negeri. Karena mulai ada sekelompok kaum muslimin yang melenceng manhajnya, melenceng akidahnya, dan harus diperangi karena nggak mau bertaubat. Siapa? Khawarij. Maka beliau sibuk memerangi Khawarij, tidak menyibukkan diri memerangi orang-orang kafir, supaya jangan ada perbedaan manhaj, perbedaan akidah. Nah, rupanya berbeda dengan ulama-ulama kemudian yang bukan ahlu sunnah, yang penting Tuhannya sama, yang penting ya kalau Tuhannya sama, emang Tuhannya Abu Jahal Abu Lahab siapa? Antum kira Tuhannya Abu Jahal Abu Lahab, Lata Uzza Hubal mana? Abu Jahal Abu Lahab saja nggak mengakui. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah Lata Uzza Hubal Manat, enggak. Kami menyembah Allah. Lata Uzza Hubal Manat itu sebagai perantara antara kami dengan Allah. Berarti Abu Jahal Abu Lahab menyembah Allah, Tuhannya Allah. Ya, tapi untuk menuju ke Allah harus ada perantara-perantara. Salahnya di situ. Makanya bisa dikatakan sama. Tuhannya para sahabat dengan Tuhannya Abu Jahal Abu Lahab sama-sama Allah. Cuman para sahabat menyembah Allah dengan cara benar, Abu Jahal Abu Lahab menyembah Allah dengan cara salah, dengan perantara orang-orang soleh yang sudah mati. Ya. Maka mengatakan Tuhan kita sama, Nabi kita sama, udah gak usah dibahas. Ya justru karena sama maka harus dibahas. Yang betul Rasulullah itu tahlilan apa tidak? Yang betul Rasulullah dan para sahabat itu muludan apa tidak? Yang betul Rasul dan para sahabat itu pakai usolli nawaitu salawat nariyah apa tidak? Justru karena Nabi kita satu, kita bahas. Jangan teori doang, jangan slogan doang. Nabi kita sama-sama Rasulullah Muhammad SAW, slogan doang. Sholatnya beda, manhajnya beda, akidahnya beda. Meyakini Allah ada di mana-mana, padahal Rasul dan para sahabat meyakini Allah bersemayam di atas arsy. Dibiarkan? Nah, terjadilah sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Maka alangkah baiknya kalau terus berdakwah untuk menyamakan akidah, menyamakan manhaj, tentu yang benar. Allah akan berikan kemenangan, insyaallah ta'ala. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah al-haq itu, dalil itu, wahyu itu jelas bagi mereka, udah nggak remang-remang lagi, udah nggak ragu-ragu lagi bagi Abu Jahal Abu Lahab, bagi orang-orang Yahudi tentang kebenaran Islam. Ya, berawal dari kitab mereka baca tiap hari. Ya. Bahkan mereka tahu tentang fisik Nabi, tanda-tanda fisik Nabi, sebagaimana mereka tahu fisiknya anak-anaknya sendiri. Kemudian beliau membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dabba ilaikum da'ul umah qablakum, akan menjangkiti kalian satu penyakit. Jadi kaum muslimin nanti akan terserang penyakit, di mana penyakit itu telah menjangkiti umat-umat sebelum kalian,
yang menyebabkan mereka binasa. Apa? Al-hasadu wal baghdha. Penyakit hasad ini penyakit kuno. Manusia belum ada, mungkin belum ada 10 kali ya. Ya kalau yang dikenal namanya ya manusia baru 6 ya, kan kita nggak tahu nama yang lain gitu. Ya nama ini pun di Israeliat kan tidak boleh kita pegang teguh sebagai sebuah kebenaran. Jadi di muka bumi itu manusia baru ada 6 ya. Adam, Hawa, Qabil, Habil, Iklima, Labuda. Cuman yang 4 ini memang bukan dari Al-Quran dan Sunnah, dari Israeliat. Oleh karena itu sekali lagi jangan dipegangi sebagai sebuah kebenaran. Tolak jangan juga. Ya kalau salah, kalau benar. Itu maksud sabda Nabi, la tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Jangan engkau benarkan semuanya, jangan engkau salahkan semuanya. Ya. Istilah gampangnya, manusia di muka bumi baru ada 6. Penyakit hasad sudah ada? Sudah. Mungkin penyakit yang lain belum ada ya. Ria, sum'ah, sombong, mungkin ya. Penyakit hasad sudah ada ya. Yang di istilah Israeliat tadi, Qabil hasad terhadap Habil, karena Habil dijodohkan dengan Iklima yang sangat cantik, sementara Qabil yang tampan itu dijodohkan dengan Labuda yang tidak cantik. Karena kalau Qabil dijodohkan dengan Iklima ya nggak boleh, karena kan kembar gitu, kembarannya ya. Kalau istilah kita mahram, kan nggak boleh mahram dengan mahram nikah, maka yang disilang begitu ya. Paham maksudnya antum ya? Berlanjut dengan kurban, Habil kurbannya diterima karena ada api yang menyambar dan membawa kurbannya itu. Si Qabil tidak ada, marah, akhirnya dibunuh dan seterusnya. Antum tahu ceritanya. Intinya penyakit hasad itu penyakit lama ya. Maka dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dabba ilaikum da'ul umam qablakum. Kelak kalian akan terjangkiti satu penyakit yang penyakit itu telah menjangkiti umat-umat sebelum kalian. Apa? Al-hasad wal baghdha. Hasad dan baghdha. Baghdha itu ketidaksukaan, kebencian, permusuhan, tidak saling mengasihi, tidak saling menyayangi. Wal baghdha'u hiyal haliqah, karena baghdha ini, permusuhan, kebencian ini akan membuat bangkrut ya. Bukan bangkrut uangnya, harta, tapi agama. Akan membuat agama itu hancur. Bukan hancurnya perniagaan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya.
Ucapan seperti ini sering diucapkan oleh Nabi, sering diucapkan oleh para sahabat, tabi'in dan seterusnya, karena mereka meyakini bahwa hati kita dibolak-balik oleh Allah, meyakini bahwa Allah betul-betul memiliki tangan. La tu'minu hatta tahabbu, tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Maksudnya iman yang sempurna adalah ketika kita saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu, saling menolong, saling menutupi aib dan seterusnya dan seterusnya. Itu ciri khas orang-orang mukmin. Kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dhan, seperti satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Ketika baru tiang doang satu, goyang-goyang. Ketemu dengan tiang yang sebelah sana, goyangnya tidak terlalu. Ketemu lagi dengan slope sebelah sini, dengan batu bata, dan akhirnya diam. Kira-kira begitu. Seperti bangunan satu sama lain saling menguatkan. Itulah kaum muslimin. Ala unabbiukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Apa? Afsus salama bainakum, menyebarkan salam sesama kalian. Ketemu salam, ketemu lagi salam, pisah sejam ketemu lagi salam, bahkan pisah 5 menit ketemu lagi salam, supaya kita saling mencintai. Para sahabat bukan menit, mungkin detik. Jalan bareng, tiba-tiba ada pohon lumayan besar. Maka para sahabat ada yang mengambil jalan sebelah kanan pohon, ada yang mengambil jalan sebelah kiri pohon. Kan terpisah oleh pohon, ya hitungan detik kan. Ya sebesar-besar pohon, nggak mungkin melewati sampai bermenit-menit kan. Ketemu lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Banyak kita tidak mengamalkan sunnah ini. Antum berempat, berlima di mobil, salah satu keluar beli air minum atau nanya alamat, masuk lagi ke mobil, salam apa tidak? Sunnahnya salam lagi, walaupun berpisahnya cuman hitungan menit, bahkan hitungan detik. Di hadis lain bukan menyebarkan salam, tapi saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah. Kalau kalian, kata Nabi, ingin saling mencintai, maka berikanlah hadiah, saling memberikan hadiah. Ya, wabil khusus saudara, abang dengan adik, keponakan dengan paman atau bibi dan seterusnya, alangkah baiknya saling memberi hadiah agar saling mencintai. Wa qismun akhar, ada hasad jenis lain. Masih tentang hasad ini. Wa minan nasi idza hasada ghairahu, ada orang yang ketika dia hasad terhadap seseorang, lam ya'mal bi muqtada hasadihi, dia tidak melakukan apa-apa. Kita hasad dengan kesuksesan si fulan sebagai dokter spesialis,
Kita sama, dokter spesialis misalnya, kan hasad itu biasanya di lingkungan yang sama, dokter ya dengan dokter, pedagang ya dengan pedagang, dosen ya dengan dosen, bahkan ulama atau tulab gitu. Tidak selamat dari hasad ya. Hanya untuk ulama yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Dia tidak melakukan apa-apa, betul dia hasad, iri dengan kesuksesan rekannya itu sesama dokter, karena berhasil, pinter, sukses, terkenal, laris. Kita biasa-biasa saja gitu. Hasad, ada rasa iri, insya Allah pasti ya. Tapi dia tidak melakukan apa-apa, nggak ngomong apa-apa, nggak melakukan apa-apa. Walam yabghi 'alal mahsudi biqaulin wala fi'lin, tidak mengucapkan apa-apa, tidak melakukan apa-apa terhadap orang yang dia hasadkan. Oh, diam aja ya, disembunyikan dalam hati ya. Tidak melakukan apa-apa. Dosakah? Burukkah? Wa hadza ala nau'ain. Ini luar biasa ya, pembahasan rinci dari beliau. Ini masih dibagi dua. Walaupun dia tidak melakukan apa-apa seperti contoh yang tadi, tetap ini ada dua macam ya. Yang pertama, alla yumkinahu izalatu dzalikal hasad an nafsihi wa yakunu maghluban ala dzalika fala ya'samu bihi. Dia bisa melakukan, mengucapkan bisa, melakukan bisa ya. Ada yang bisa dia lakukan supaya nikmat itu hilang ya. Saya tidak bisa mencontohkan ya. Tapi adalah, mungkin dia menulis apa, mungkin dia punya bukti bukan bohong, atau bisa juga bohong ya. Tapi dia nggak melakukan apa-apa, betul-betul nggak melakukan apa-apa, padahal dia bisa ya. Yang seperti ini tidak berdosa. Ini jenis yang pertama ya. Yang kedua, berdosa. Apa yang berdosa? Man yahdatsu nafsuhu bidzalika ikhtiyaran wa yu'iduhu wa yubdi'uhu fi nafsihi mustarwihan ila tamanni wa zawali ni'mati akhi. Dia sangat berkeinginan supaya nikmat itu hilang dari rekannya itu, yang terkenal itu, yang sukses itu, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Tapi dia ingin sekali supaya nikmat itu hilang. Beda dengan yang pertama tadi ya, hanya ingin aja seperti dia, tapi ya nggak pingin lah nikmat itu hilang. Kalau ini ingin sekali nikmat itu hilang, dan dia tidak bisa melakukan apa, mau ngomong apa nggak bisa, mau berbuat apa nggak bisa ya. Kata beliau, fahadha syabihun bil azmil musammam alal maksiyati. Ini seperti orang yang ingin sekali berbuat maksiat tapi nggak bisa. Adakah orang yang ingin berbuat maksiat tapi nggak bisa? Ada nggak? Ada ya. Dia ingin sekali minum khamr ya, tapi nggak punya duit gitu. Atau nggak ada yang jual, tapi dia ingin sekali. Dia ingin sekali berzina, tapi nggak ada kesempatan, nggak ada yang mau sama dia. Dia ingin sekali korupsi, mencuri, tapi nggak bisa, nggak ada kesempatan. Dia nyari-nyari kesempatan, nggak dapat ya. Dosakah?
Dosakah? Dosa apa tidak? Dosa. Dosa. Mana dalil? Idza iltaqal muslimani bisayfayhima, apabila dua orang muslim saling berhadapan-hadapan dengan pedang masing-masing, berantem, mau saling membunuh, fal qatilu wal maqtulu fahuma finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Ya Rasulullah, al-qatil fama balu maktul. Ya Rasul, yang membunuh jelas, namanya membunuh, jelas masuk neraka. Kenapa yang dibunuh juga masuk neraka ya Rasul? Jawab Nabi. Jawaban Nabi itu dalil dari jawaban tadi. Fa innahu fi hirsin ala qatli sahibihi, karena dia sudah bertekad bulat membunuh lawannya itu, yang sesama muslim itu, maka tekad bulat membunuh dosa walaupun nggak kesampaian. Bertekad bulat berzina dosa walaupun nggak kesampaian. Bertekad bulat berjudi, bertekad bulat minum khamar, dosa walaupun tidak kesampaian. Ini kasihan sekali orang seperti ini. Maka jangan sampai kita bertekad bulat untuk melakukan kejahatan. Tekad bulat ya, bukan lintasan-lintasan di hati. Itu bukan tekad bulat, bukan al-azam, tapi al-ham. Untuk ini dimaafkan. Terbayang nikmatnya minum khamar saat hujan-hujan, ingat 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, ada keinginan, tiba-tiba hilang lagi, astagfirullah. Dan ini dimaafkan. Ini dimaafkan. Berbeda dengan mau minum khamr, sudah nyelah motor, sudah keluar, sudah nyari warung yang jual khamr, muter-muter, nggak ada yang jualan atau tutup semua. Sampai ke rumah, kemana lagi ya, nyari khamr, nggak hilang niat itu dari hatinya, maka dosa. Walaupun tentu bukan dosa minum khamr, entah dosa apa, Allah maha tahu kan, Allah maha adil kan. Yang jelas dosa, sudah dosa. Nah, begitu pula orang yang hasad tadi. Dia hasad luar biasa, iri luar biasa, menginginkan si fulan itu hilang nikmatnya. Dia mau melakukan sesuatu, nggak bisa ngomong apa-apa, nggak sanggup melakukan apa-apa supaya nikmatnya itu hilang. Sudah berdosa. Dikiaskan oleh beliau dengan orang yang bertekad bulat mau melakukan maksiat tadi. Beliau membawakan dalil kisah Qarun ya. Ketika Qarun keluar menampakkan kekayaannya, kemewahannya kepada masyarakat, nah orang-orang bodoh, masyarakat yang bodoh, ahli maksiat, mengatakan, ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ya, qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya, berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, tidak menghendaki kehidupan akhirat. Berarti orang-orang ini tercela, dosa. Apa kata mereka? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Alangkah indahnya, alangkah senangnya, alangkah bahagianya kalau aku juga diberi seperti Qarun. Gitu. Ini tercela di sini.
maka diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dalam bentuk celaan. Kenapa? Karena menginginkan. Itu masalah dunia, iri masalah dunia, harta, pangkat, kedudukan, kemasyhuran, dunialah. Nah, bagaimana kalau agama? Iri dalam hal agama tidak tercela, malah terpuji. Saya bacakan hadisnya. Waqad tamanna an-nabiy alaihi salatu wassalam asy-syahadata fi sabilillah. Nabi menginginkan seperti Hamzah. Nabi menginginkan seperti Mus'ab bin Umayyah. Nabi menginginkan seperti Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha, Zaid bin Harisah, yang gugur sebagai syahid, syahadah. Berarti beliau iri. Tentu iri yang terpuji, ya. Itu hadis pertama. Yang kedua, ini ada di Bukhari Muslim. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, la hasada illa fi ithnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Maksudnya dua perkara ini boleh. Rajulun atahu Allahu malan, yaitu terhadap seorang yang diberi harta melimpah oleh Allah, fahuwa yunfikuhu ala al-laili wa ana an-nahar, lalu dia infakkan hartanya itu siang dan malam di jalan Allah, menyantuni fakir miskin, bangun masjid, bangun pesantren misalnya. Nah, terhadap orang seperti ini kita boleh iri, bahkan irinya terpuji. Yang diirikan bukan hartanya, dia berinfak fisabilillah. Dia tentu harus dengan punya harta. Yang kedua, warajulun atahumallahul Qur'an, seseorang yang oleh Allah diberikan ilmu Al-Quran, hafal, faham, tahu mana yang nasih, mana yang mansukh, tahu mana yang mutlak, mana yang muqayyad, tahu mana yang am, mana yang khas. Tafsiran terbaik menafsirkan ayat Al-Quran dengan apa, yang kedua dengan apa, yang ketiga dengan apa, yang keempat dengan apa. Intinya dia berilmu. Fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, lalu dia mengamalkan ilmunya itu siang dan malam. Mengamalkan ilmu ada dua, diamalkan oleh diri kita, yang kedua disampaikan. Ini namanya mengamalkan ilmu. Nah, terhadap dua orang yang mempunyai keutamaan tadi, kita boleh iri. Wa hadza huwal, dan nama irinya ini apa? Ghibtah. Wa hadza huwal ghibtah. Secara bahasa, secara pengertian sehari-hari, ya iri. Ingin seperti dia kan iri. Cuman karena ini kebaikan, maka namanya ghibtah, ya. Dan tentu dia tidak ingin nikmat itu hilang dari si fulan. Kita semua tetap menginginkan si fulan tetap kaya, si fulan tetap berilmu, jangan hilang. Kita menginginkan supaya diberi oleh Allah seperti itu. Sekali lagi, ini tidak tercela, bahkan terpuji. Yang tercela hasad iri terhadap dunia. Itu pun tidak berdosa untuk yang sebelum terakhir tadi. Apa? Sekedar iri.
sekedar pingin, tidak melakukan apa-apa, tidak mengucapkan apa-apa, karena sulit untuk tidak ada hasad di hati kita, itu sangat-sangat sulit. Masih ingat kisah Abdullah bin Amr bin As sampai berbohong 3 malam berturut-turut, 3 malam nginep di si fulan itu. Menunjukkan Abdullah bin Amr bin As, seorang pemuda ahli ibadah yang luar biasa ini, dalam hal ini tidak sanggup. Setelah berpisah dengan pemuda ini, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ini yang kami tidak punya, ini yang kami tidak sanggup. Seolah Abdullah bin Amr bin As mewakili para sahabat. Umumnya para sahabat tidak sanggup seperti dia. Ini mungkin kelebihan yang luar biasa. Allah berikan kelebihan yang luar biasa. Mungkin hari ini ada, ya jarang lah ya. Wallahu, ya silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.